Polda Metro Jaya menegaskan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Roy Suryo, tidak bisa mengajukan kembali tuntutan ganti rugi jika menggunakan objek perkara yang sama. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, menilai berdasarkan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan hari ini, upaya Roy Suryo menagih ganti rugi Rp206 juta telah dimentahkan. Kita sudah sama-sama mendengar dari putusan hakim bahwa permohonan pemohon ditolak, tidak dapat diterima, karena kekurangannya pihak yaitu dari Kementerian Keuangan. Jadi otomatis hak untuk mengajukan ganti rugi sudah pasti ditolak, ujar Abrianto di PN Jakarta Selatan, Kamis, 6 Agustus 2026. Merespons pernyataan kuasa hukum Roy Suryo yang bersikukuh akan memperbaiki gugatan dan mendaftarkannya kembali dengan menyeret Menteri Keuangan, Abrianto memberikan peringatan keras. Menurutnya aturan hukum tidak mengizinkan seseorang menggugat kembali perkara yang sudah diputus jika tidak ada perubahan objek perkara. Kalau dia objeknya sama, ya otomatis ditolak, tidak bisa ya, tegas Abrianto. Meski demikian, Abrianto menyadari secara aturan tidak ada larangan bagi seorang warga negara untuk mengajukan pra-peradilan berkali-kali. Namun ia menekankan tiap gugatan harus memiliki substansi yang berbeda. Ya memang aturan belum ada untuk itu, larangan menggugat berkali-kali, jadi itu merupakan hak dari pemohon. Yang penting objeknya tidak sama walaupun kasusnya satu, tapi objeknya tidak sama, jelasnya. Ajukan kembali. Tim kuasa hukum Roy Suryo menegaskan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan terkait permohonan ganti rugi kliennya bukan berarti sebuah kekalahan. Pihak kuasa hukum mengklarifikasi amar putusan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, niet onvankelijke verklaard atau no, bukan ditolak. Oleh karena itu, mereka berencana segera memperbaiki materi gugatan dan mendaftarkannya kembali. Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya, ujar kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis, 6 Agustus 2026. Refli menjelaskan alasan hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima adalah karena adanya kekurangan pihak termohon. Hakim menilai Kementerian Keuangan, Kemenkeu, seharusnya ikut diseret dalam perkara ini sebagai pihak yang berwenang mengeksekusi pembayaran. Mungkin, melesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan, sebagai kasir negara atau bendahara negara, ucap Refli. Kasus tetap lanjut. Merespons hal tersebut, Refli menegaskan pihaknya tidak akan berhenti dan akan segera mengajukan kembali permohonan ganti rugi tersebut dengan formasi pihak yang lebih lengkap. Ya nanti kami ajukan lagi saja. Kami ajukan lagi permohonannya, lalu kami jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon, tegasnya. Tim hukum Roy Suryo menilai langkah mendaftarkan kembali gugatan ini penting untuk menjaga martabat kliennya dan memberikan pembelajaran hukum agar aparat tidak bertindak sewenang-wenang di masa depan. Ingat, kami akan terus berjuang dan akan kami daftarkan kembali, supaya nanti lengkap para pihaknya. Selanjutnya kami akan lengkapi pihak-pihak yang harus dilengkapi, sehingga permohonan kami dikabulkan dan tidak punya alasan lagi, pungkas Refli Harun. Kasus ijazah yang berlarut-larut. Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan gugatan ganti rugi setelah memenangkan pra-peradilan pertama melalui putusan nomor 99 yang menyatakan proses upaya paksa terhadap dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan ijazah palsu tidak sah. Setelah pra-peradilan 3, mantan Menpora ini akan menjalankan sidang perdana pra-peradilan jilid keempat terkait pencekalan,
Jumat, 7 Agustus 2026 mendatang. Roy Suryo tetap berstatus sebagai tersangka bersama Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu. Kasus ini sudah berlangsung lama sejak Mei 2025, termasuk laporan langsung dari Joko Widodo pada 30 April 2025. Kasus hukum yang menjerat Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Jokowi memakan waktu lama karena banyaknya proses pra-peradilan berlapis serta rumitnya pembuktian digital forensik.